Sobat Akuntan, Namaku Merlin. dan aku Berlin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik fundamental dalam dunia audit, yaitu strategi audit keseluruhan dan program audit. Pembahasan kali ini bersifat komprehensif yang didasarkan pada standar audit internasional. Yuk mari kita simak pembelajarannya, dimulai dari tahap perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan prosedur awal yang wajib dilakukan oleh auditor. Tahapan ini dimulai dengan menetapkan tujuan audit secara jelas, yakni memberikan opini yang objektif tentang kewajaran laporan keuangan entitas sesuai dengan standar audit internasional. Selanjutnya, auditor akan mengumpulkan informasi awal mencakup aspek organisasi, sistem informasi, dan lingkungannya. Informasi ini berfungsi untuk menilai risiko inheren serta risiko pengendalian sebagaimana diatur dalam ISA 315 maksud saya tentang identifikasi dan penilaian risiko kesalahan berdasarkan pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya. Berdasarkan penilaian risiko tersebut, auditor merumuskan strategi audit dengan menentukan metode, jenis pengujian, serta alokasi sumber daya dan jadwal yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit secara efektif dan efisien. Standar audit lanjut menuntut pelaksanaan prosedur audit dengan jenis pengujian yang berbeda, yakni pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Pengujian substantif bertujuan memverifikasi keakuratan dan kelengkapan transaksi serta saldo akun, serta dengan prinsip audit yang menuntut bukti audit yang cukup dan tepat. Sedangkan pengujian pengendalian diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal entitas dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan material sesuai pada ISA 330. Selain itu, analytical prosedur digunakan sebagai sarana untuk mendeteksi ketidakwajaran dengan membandingkan data keuangan dan non-keuangan yang rasional dan relevan. Pemilihan jenis pengujian. Oke, jadi di sini pemilihan jenis pengujian berdasarkan pada hasil penilaian risiko apabila auditor menilai pengendalian internal entitas cukup efektif. Jumlah pengujian substantif dapat dikurangi karena risiko pengendalian dianggap rendah. Sebaliknya, jika pengendalian internal dinilai kurang efektif, auditor harus meningkatkan pengujian substansif agar memperoleh bukti audit yang memadai untuk mendukung opini audit. Kemajuan teknologi informasi yang membawa perubahan signifikan dalam praktek audit. Penggunaan perangkat lunak audit mempercepat pengumpulan dan analisis data, memungkinkan auditor memproses volume data yang besar secara akurat dan efisien. Hal ini sejalan dengan panduan audit teknologi informasi dalam literatur audit modern yang menekankan pentingnya keamanan data dan pengendalian sistem informasi sebagai bagian dari audit yang komprehensif. Dalam audit, bukti elemen utama untuk mendukung opini auditor yaitu bukti dapat berupa bukti fisik seperti dokumen resmi, bukti analitis berupa hasil perhitungan dan analisis tren, bukti lisan dari pernyataan manajemen, serta bukti observasi berupa pengamatan langsung terhadap prosedur entitas. Era digital saat ini juga mewajibkan auditor untuk mempertimbangkan bukti elektronik yang semakin menjadi sumber utama dalam pengumpulan bukti audit. Program audit adalah dokumen yang memuat rencana dan prosedur audit yang akan dilakukan. Dokumen ini penting agar proses audit dapat berjalan sistematis dengan pengaturan waktu dan sumber daya yang optimal, serta memudahkan auditor dalam mendokumentasi setiap langkah yang diambil. Terminologi bukti audit mencakup kualitas dan kuantitas bukti audit. Kualitas bukti mengacu pada relevansi dan realita sumber informasi di mana bukti yang berasal dari pihak independen memiliki bobot yang lebih tinggi. Kuantitas bukti ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan materialitas masing-masing temuan, sehingga auditor dapat menyusun kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian pembahasan lengkap mengenai strategi audit dan program audit yang telah kami bahas pada hari ini. Semua aspek yang kita sampaikan sesuai dengan standar dan literatur audit yang diakui secara luas. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan memperkuat pemahaman kita mengenai prosedur audit yang sistematis dan profesional. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai jumpa.